Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channelnya Bang Anto Jember. Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, pada kesempatan siang kali ini kita akan mereaction kembali ya kasus sidang Nikita Mirzani yang semakin hari semakin bertambah seru. Dan ini ada pendapat dari netizen ya atau influencer yang dimana ada alasan pembelaan dari yang bernama Kak Fitri. Nah, Kak Fitri ini tidak akan pernah diam lagi tentang pembelaannya kepada Dr. Reza Gladys. Nah, untuk itu tonton video ini selengkapnya agar tidak terjadi salah paham. Nah, tanpa berlama-lama, monggo kita saksikan bersama-sama. Wow, gila sih. Gue di sini tidak mau ngebahas apapun, tapi mau nanya aja ke kalian. Kalian udah nonton belum? Special interview menolak diam Fitri Sahutero bongkar alasan membela Reza Gladys di cumi-cumi.com bersama pengacara hebat namanya siapa, yaitu Duoliv apa ya? Pokoknya itulah ya, yang ini nih pokoknya. Nah, yang ini. Ya. Guys, aku cuman mau kasih pernyataan aku karena aku juga udah tahu Kak Fitri ini sejak berteman sama NM, dan aku sempat mengidolakan Kak Fitri sama NM. Tapi kan Kak Fitri bukan artis ya, jadi nggak pantas untuk ngomong idola, tapi ya aku emang appreciate sama dia, itu keren banget gitu. Mau dibilang dia lulusan SD, mau dibilang dia mafia, judol, mau dibilang apapun, dia tetap berada kokoh di atas kita, kasarnya gitu. Kalaupun dia dibilang sales perumahan, sales apapun, tapi ya dia hebat gitu loh, bisa sesukses ini. Saat ini kita belum tentu loh sales seperti Kak Fitri ini. Tapi poinnya yang aku bahas bukan itu, tapi mengenai bullying atau apa namanya, cemoohan atau hinaan fisik gitu loh. Pokoknya yang kayak dia dibilang nepos, nenek atau apa, sebenarnya tuh itu sah-sah aja ya, karena nepos itu kan nenek pansos katanya. Tapi kalau versi Kak Fitri bukan nenek pansos, malah nepos itu negara butuh orang cerdas ya, pokoknya gitulah. Itu versi Kak Fitri dan itu menurut aku keren sih, bener. Tapi yang aku salut ini di sini Kak Fitri menceritakan bagaimana dia ini sampai detik ini dia tetap melawan si NM ini karena ada satu reason, yaitu Naira anaknya yang kena mental sama ulah dari si NM ini, apa namanya, sehingga menyebabkan dia harus ke psikolog. Dia pulang dari London, dari depan sekolahnya itu, dia face to face ngobrol sama mamanya ini, bilang kasarnya gini, lu yang bawa orang ini ke rumah, lu yang nolong orang ini, dan saya tahu lu juga sering ngebantuin orang, tapi apa namanya bantuan lu buat keluarga ini, buat ngebela anak lu, buat ngebela suami lu, buat ngebela adik lu yang dimaki-maki gitu, yang dimaki-maki dan yang dibully. Disitulah Kak Fitri langsung bergegas melawan semuanya. Jadi kalau misalkan Kak Fitri dibilang dalang dari semua ini, dibilang dalang dari si NM di penjara ini, kalian tuh bisa mikir nggak dalang itu apa? Sedangkan NM itu di penjerong itu gara-gara ulah dia, gara-gara dia memakan duit 4 miliar yang bukan haknya dia. Dalangnya di mana? Kak Fitri bantu Dr. Reza itu cuman satu, dia konsen di bulinya itu, bully fisik, abu-abu, begeng, geradakan, segala macam, menjatuhkan kredibilitas dokter sebagai dokter estetika. Masa katanya dokter estetika itu harus geradakan atau apa dan abu-abu, itu kan menjatuhkan mentalnya dokter Reza. Dan di sini Kak Fitri bener-bener membela banget dokter Reza karena dia bercerita gitu loh, saya tuh udah pasrah katanya. Saya udah pasrah, kalaupun ini terjadi pada diri saya pasrah. Dan Kak Fitri teringat ketika dia dibully abis-abisan di internet, di sosial media, dikata-katain anjing, dikata-katain
ini, Markus ini itu, tapi tidak ada yang ngebela, bahkan tidak ada teman sahabat pun yang mendekat. Karena apa? Karena takut dibully, dan Kak Fitri pun menjauhin semua itu. Dan Kak Fitri merasakan itu semua ada di Dokter Reza, dan Dokter Reza saat ini memang sangat butuh bantuan orang-orang yang tegas untuk merangkul. Sabar dok, kita harus kuat. Dan untuk Melvina, kenapa katanya Melvina digadang-gadangkan jangan pernah datang ya, jangan pernah datang ya. Datang tidak ada impactnya, tidak ada impactnya bagi hukuman NM. Dan ini tetap akan dibacakan isi BAP-nya Melvina itu sebenarnya. Karena Melvina sudah disumpah di atas Al-Quran pas ketika Melvina nemenin Dokter Reza itu lapor ke polisi gitu loh. Dan kalian harus tahu ya, di podcastnya ini Kak Fitri menceritakan ternyata asal muasalnya yang ditindas itu adalah Melvina. Dan Melvina itu yang dirangkul, yang disandarkan di bahunya Dokter Reja, dan Dokter Reja yang tetap merangkul. Ayo kita harus kuat, harus bangkit, lawan penjajahan orang-orang seperti itu, dilawan. Dan Melvina itu diemoh loh, dirangkul, disemangatin. Dan Dokter Reja saat ini pun pas laporan pun disupport sama Melvina. Terus Melvina sekarang, dan sempat nih Dokter Mufid sama Kak Fitri itu sampai loh ke rumah Melvina bilang, saya tidak mau apa-apa dari kamu, terserah kamu. Saya di sini melaporkan untuk semuanya, untuk kepentingan semuanya, bukan cuma hanya saya. Kamu bisa berjualan dengan omset yang baik, tidak disenggol-senggol lagi, tidak dioceh lagi, karena laporan saya. Maksud Dokter Reja itu adalah ketika dia dibutuhkan rangkulan atau bahu, ayolah rangkul bareng-bareng, saya lagi butuh rangkulan kamu nih. Tapi Melvina malah menolak, gak datang, penjum pun tidak ada, klarifikasi pun tidak ada. Yang ada malah masak. Udah gitu bikin konten gak bermutu, seolah-olah baik-baik saja, padahal dia yang pertama kali komporinnya juga, padahal dia yang pertama kali ditindes. Kan lu yang pertama kali ditindes. Kenapa coba lu begitu? Kalau misalkan masalah mental, semua orang punya mental, Melvina itu ya. Semua orang punya mental, semua orang punya rasa takut, semua orang punya kecemasan tersendiri, itu hak kamu. Tapi kan di sini kita tidak bekerja sendiri, kita merangkul juga orang-orang yang seperti kamu yang takut dihancurkan di karirnya. Belum tentu loh kamu ada di kubu sebelah juga hidup kamu akan baik-baik saja. Kan sudah dibilang berbisnis itu tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian sama sekali. Jadi pikirkanlah ketika kamu bertindak, ketika kamu Dokter Reja melaporkan seseorang, itu berimpact untuk kebaikan semuanya, tapi kamu tidak mendorong, tidak membantu, di akhir cerita kamu benar-benar itu harus dipertanyakan etika berbisnisnya. Terus aku tahu mental kamu belum sekuat itu mungkin ya, tapi yang benar apa kayak Kak Fitri bilang, semua orang lagi berdayung, tapi ketika seseorang melihat daratan, dia lompat duluan, dan dia tidak melihat daratan itu seperti apa, apakah daratan itu ada ranjau apa bukan gitu. Maksudnya seperti itu ya. Kalau misalkan tidak mau hadir, ya setidaknya beri klarifikasi alasannya apa, jangan sampai menunda-nunda, karena kamu juga digoreng juga kan sama pihak sana. Lucunya gini, pihak sana seolah-olah melarang Melvina untuk hadir, tapi PH-nya NM ini bilang juga menggebu-gebu, kenapa kamu tidak hadir, kenapa, nah ini kamu ini tidak telah melanggar hukum, telah menunda hukum, gini-gini. Jadi kesannya tuh kayak dua argumen dalam satu kubu, seolah-olah yang satu menyupport untuk hadir, yang satu menggebu-gebu suruh hadir, yang satu lagi melarang hadir. Gimana coba? Yang jelas saya tetap mendukung Kak Fitri untuk maju, untuk bersuara. Mau dibilang Markus, mau dibilang kan udah dibilangin, buktikan kalau Kak Fitri penipu, buktikan kalau dia Markus, dan dibawa ke dia, nanti akan dikasih imbalan katanya tuh. Kalian kalau misalkan bilang dia Markus dan ini, bawa aja ke Kak Fitri, kalian akan dikasih imbalan loh gitu. Justru semakin bersuara dengan kebenaran ini, semakin kita akan melihat fakta-faktanya. Jadi jangan pernah diam untuk bersuara tentang fakta. Selama itu adalah fakta dan kebenaran, kamu suarakan. Jangan pernah takut. Yang penting jangan fitnah, jangan ngadi-ngadi, dan jangan sampai kemana-mana. Tetap fokus di jalur yang sama itu. Nah, itu tadi pendapat dari netizen ya.
yang mengomentari tentang kasus perseteruan Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys, dan juga ada beberapa dari partner bisnisnya yaitu di Melvina dan juga Kak Fitri untuk mendorong supaya membuka suara ya, membuka suara, jangan diam aja. Ini tadi pendapat dari seorang netizen. Nah, untuk itu bagaimana pendapat Anda teman-teman? Nah, tunggu video reaction berikutnya. Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu video reaction dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.